Hai good people, welcome back to Ceritanya Velin. Nah, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu di bawah ini agar kalian gak ketinggalan video-video yang bakal aku upload rutin 2-3 kali seminggu. Sebelum aku mulai, thank you buat 1000 subscriber. Terima kasih banget buat kalian yang selalu stay tune buat aku, yang selalu mendukung dan mensupport aku. Buat give back, buat kalian aku bakal ngadain giveaway. Aku bagiin 200.000 buat 3 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Kalian jangan lupa buat subscribe, nge-like video ini, dan juga komen menurut kalian cerita hari ini seperti apa. Gampang banget, tinggal subscribe, like, komen. Komennya bebas. Kalian bisa ngomongin atau berkomentar tentang apa menurut kalian cerita kali ini. Untuk kedepannya juga sebagai tanda terima kasih aku yang sebesar-besarnya buat support kalian, setiap minggunya aku bakal ngadain giveaway kecil-kecilan yang akan aku adakan setiap minggunya di channel ini. Dengan begitu aku berharap aku bisa give back buat kalian yang sudah mensupport aku dengan sangat dan juga udah memberikan cinta buat aku biar aku bisa grow dan lebih baik lagi. Dan juga aku pengen bilang giveaway-nya nggak berhenti sampai di hari ini. Aku bakal ngakuin giveaway setiap minggunya buat kalian. Jadi aku pengen bagi-bagi rezeki juga untuk kalian yang menonton. Jadi ceritanya hari ini bener-bener chilling banget. Gimana nggak chilling? Karena aku dapet satu email yang aku baca, terus aku mikir, gak mungkin ceritanya bener. Tapi aku bakal tetap bawain cerita ini. Kalian akan menjudge sendiri tentang cerita ini. So, cerita ini bercerita tentang gadis berusia 14 tahun yang diculik dan dijual ke sindikat perdagangan manusia. So, nggak usah lama-lama lagi. Yuk, kita langsung aja masuk ke background ceritanya. Nama pengirim dari email ini sebut saja Lina, bukan nama sebenarnya. Ketika dia berada di cerita ini, dia berumur 14 tahun. Lina sendiri berasal dari kota kecil di Jawa Timur yang bernama Tulungagung. Dia tidak datang dari keluarga yang bisa dibilang baik-baik aja. Lina ini ayah dan ibunya sudah bercerai ketika dia berumur 5 tahun. Dan sekarang dia tinggal bersama ibu kandung dan juga ayah tirinya. Ayah tiri Lina ini bukanlah ayah tiri yang baik. Dia alkoholik, dia suka berjudi, minum, dan juga merokok setiap harinya. Sedangkan ibu Lina ini harus banting tulang setiap harinya. Setiap pagi dia harus ke pasar untuk berjualan kue di pasar. Lina ini punya saudara tiri atau adik tiri bernama Riko. Memang di sini terlihat bahwa ibunya Lina itu kayaknya lebih cinta atau gimana ya, lebih sayang gitu sama Riko. Menurut Lina, karena memang wajahnya Lina ini mirip dengan bapaknya gitu kan, hubungan ibu dan ayah kandungnya tidak baik, sehingga mungkin saja itu yang menyebabkan ibunya Lina itu lebih menyayangi Riko dan lebih nggak terlalu memperhatikan si Lina. Nah, kurang lebih itu tadi background ceritanya. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Apa sih awal mulanya dari semua kejadian dan juga penculikan ini? Awal mulanya bermula dari Lina yang kabur dari rumah. Mungkin pertanyaan sejuta umat, kenapa Lina bisa kabur dari rumah? Jadi ingat kan yang aku cerita tadi bahwa ayahnya Lina ini benar-benar abusive. Dia itu melampiaskan marah-marah, emosi, kekerasan, memukul Lina, dan juga hampir memperkosa Lina. Semua ini Lina harus terima di dalam rumah karena ibunya harus mengambil double job atau bekerja ganda. Ibu Lina yang awalnya hanya berjualan kue di pasar, sekarang dia harus menjadi cleaning service di sebuah mall kecil di Tulungagung untuk membiayai hidup mereka. Lina sendiri mempunyai seorang sahabat, yaitu tetangga dia sendiri, hanya berjarak beberapa rumah. Sebut aja namanya Ayu lah, Ayu. Ayu ini mempunyai kejadian dan punya kisah yang lumayan mirip dengan Lina. Dia punya orang tua tirinya tidak mencintai dia, abusive dan juga kasar. Nah, bedanya Ayu ini usianya 2 tahun lebih tua daripada Lina. Dia berumur 16 tahun. Biasanya setiap sore kalau misalnya lagi waktu-waktunya bermain, Lina dan Ayu itu pasti duduk di depan gang rumah. Ya biasalah, mereka curhat, ngobrol, main masak-masakan. Apa sih yang anak-anak kecil lakuin? Kurang lebih seperti itu, curhat, bicara-bicara, dan memang banyak bertukar pikiran. Dan di sana Ayu ini bolak-balik merencanakan bahwa dia itu pengen banget kabur dari rumah.
Dan di sana sebenarnya awal-awalnya Lina ini cuma kayak, oh gitu, kamu mau kabur dari rumah. tapi karena Ayu ini mempersuasif Lina dan mengajak Lina juga untuk ikut kabur agar mereka berdua tidak di-abuse oleh orang tua tiri mereka, akhirnya Lina setuju untuk merencanakan kabur dari rumah. Untuk kabur dari rumah, di situ Ayu mengajari Lina step by step untuk kabur. Yang pertama, Lina harus mempunyai handphone. Handphone biasa, yang penting bisa teleponan. Yang kedua, Lina harus membawa tabungan atau jumlah uang lah untuk bertahan hidup dan juga untuk jaga-jaga untuk awal-awal mereka belum mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, dia juga harus membawa baju, celana, dan juga pakaian-pakaian lah, dan barang-barang penting yang menurut Lina itu bisa berguna ketika mereka kabur. Mereka akhirnya setuju untuk melakukan pelarian diri. Lina dan Ayu sepakat untuk bertemu di depan bengkel. Jadi di depan gang itu ada kayak bengkel motor gitulah. Mereka rencananya bertemu di situ besok jam 4 subuh. Jadi sekitar jam 12 malam di hari yang sama, akhirnya Lina memutuskan untuk melakukan aksinya. Pertama, dia harus cari handphone. Dia nggak punya handphone, jadi dia mencuri HP Nokia milik ayah tirinya. Jadi dia ngambil HP Nokia milik ayah tirinya yang berada di kamar dan mencopot kartu SIM-nya. Itu yang akan dia bawa untuk pelarian. Kedua, uang. Lina sendiri tidak pernah punya uang ya. Dia nggak pernah dikasih jajan dan dia juga punya uang yang pas-pasan. Sehingga dapat dari mana duitnya? Dia nggak mungkin dong kerja semalaman itu bisa dapat duit. Akhirnya Lina memutuskan untuk mencuri uang dari dompet ibunya. Waktu itu di dalam dompet ibunya ada uang 300.000 rupiah yang dia bawa dan dia simpan di dalam tas ranselnya yang berisi baju dan juga celana. Semua ini Lina lakukan jam 12 malam agar dia diem-diem lah, biar nggak ketahuan sama ibu dan ayahnya. Kan ibu dan ayahnya lagi tidur. Ingat kan, rencana awalnya mereka akan bertemu di depan bengkel jam 4 subuh. Tapi Lina nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ibunya Lina itu bangun jam segitu untuk membuat kue. Jadi Lina mempunyai inisiatif, dia akan menunggu di depan rumah atau di depan gang. Itu lebih cepat. Jadi jam 3 subuh dia sudah bangun, berpakaian rapih kayak anak sekolah. Dia memakai baju sekolahnya dia, biar orang-orang yang lihat dia nggak ngelihat kayak, mau kemana ini bocah ya kan? Kok bawa ransel? nah gitu. Jadi dia itu ingin berdandan seolah-olah dia ingin ke sekolah. Dia pakai masker, dia pakai topi, dan juga dia pakai baju sekolah. Ya udah deh, sesuai rencana, nggak pakai basa-basi, Lina akhirnya keluar dari rumah itu dengan baju lengkap seragam, membawa tas ransel yang berisikan baju dan juga pakaian, berisikan uang 300.000 yang dia bawa sebagai bekal, dan juga HP Nokia mirip ayahnya yang sudah dia buang SIM cardnya. Kondisinya waktu itu benar-benar dingin, langit masih benar-benar gelap kayak malam gitu, dan juga bahkan suara jangkrik itu masih terdengar. Lina pergi ke bengkel tempat dimana dia akan bertemu dengan Ayu jam 4 subuh. Di sana Lina duduk di depan bengkel sambil celingukan, lihat kanan kiri, melihat kondisi bengkel. Dia cuma takut gitu loh, kegap sama temen ibunya atau kegap sama ibunya. Dia benar-benar takut di situ kegap. Jadi dia benar-benar harus lumayan sembunyi nih duduk-duduknya, nggak bisa duduk di paling-paling depan. Dia harus duduknya agak-agak belakang gitu, biar nggak kelihatan tetangga. Sampai jam 4 subuh Lina sudah menunggu di bengkel itu. Ayu tidak kunjung datang. Di situ Lina itu berpikir mungkin Ayu ini lupa, mereka mau kabur atau gimana. Tapi di satu sisi Lina ini mau balik ke rumah juga takut. Karena di posisi yang sama, ibunya pasti udah bangun. Dan ada kemungkinan ayahnya bangun dan nyari HP-nya. Dan si Lina ini memang merasa kayak, aku nggak bisa balik ke rumah karena ini udah terlalu jauh. Kalau aku balik, ayahku akan memukul aku dan ibuku nggak akan memaafkan aku. Kurang lebih begitulah Lina ini pemikirannya waktu itu. Jadi dia mau nggak mau harus tetap menunggu Ayu di depan bengkel. Tiba-tiba di depan bengkel ada seorang perempuan yang datang menggunakan motor, berhenti di depan bengkel dan menghampiri Lina. Kamu temennya Ayu ya? Yuk ikut saya. Karena ini perempuan yang tiba-tiba naik motor, datang nyebutin nama Ayu, dan Lina hanya kenal dengan Ayu. Jadi Lina ini mikir kayak, oh ya mungkin aja nih
ini cewek temennya si Ayu mungkin, dan dia memang udah dibilangin untuk menjemput aku apa gimana gitu loh. Karena Lina tidak bisa pulang juga, dan dia kalau sampai pagi nunggu di depan situ bakal ketahuan. Mau nggak mau dia harus mengikuti perempuan itu. Di atas motor sebenarnya Lina tidak curiga sama sekali, karena di sana perempuan itu juga mengajak obrol Lina, kayak kamu sekolahnya di mana, kamu dari mana, kok kamu kabur dari rumah dan sebagainya. Jadi percakapan mereka itu nggak harmless dan tidak mencurigakan, dan di sana Lina itu tidak curiga sama sekali. Waktu itu Lina ini diajak ke sebuah toko baju gitu loh, kayak di ruko gitu yang belum buka modelannya. Kenapa tahu itu toko baju? Karena ada tulisannya toko baju. Dan waktu itu memang lagi gelap, dan memang Lina ini bukan tipe anak yang tahu menahu tentang kondisi luar. Dia memang jarang jalan-jalan juga, makanya dia nggak ngerti nih dia sebenarnya berada di mana sekarang. Tapi dia yang inget banget perjalanan pakai motor aja itu sejauh 40 menit. Padahal kalian juga harus mengingat kondisi bahwa satu, mereka itu kan naiknya motor ya, dan dua, memang nggak macet kan, jam 4 subuh, gimana sih, kan nggak macet, tapi perjalanannya sepanjang 40 menit. Perempuan yang mengajak Lina dan mengambil Lina dari bengkel, kita sebut aja namanya Bunga gitu. Kita sebut aja nama perempuan ini Bunga. Di sana Bunga menjelaskan bahwa Lina harus masuk dulu ke dalam toko baju ini dan juga beristirahat, karena nanti sore mereka akan pergi untuk berpetualang. Katanya gitu ya, kayak di Jumanji nggak sih mereka ini, kayak Oke, kamu tidur dulu, nanti kita akan berpetualang. kayak tamasya gitu. Sebenarnya di luar toko Lina itu udah lumayan was-was ya, karena satu, tokonya kayak tertutup gitu, dan dua, kemarin ketika dia merencanakan kegiatan kabur ini bersama Ayu tidak pernah menyebutkan nama Mbak Bunga ini, dan tidak pernah menyebutkan bahwa mereka akan berakhir di toko baju yang tutup, dan juga berakhir bahwa mereka akan berpetualang. Tidak ada cerita seperti itu, dan itu membuat Lina was-was. Dan setiap kali Lina menyebutkan atau menanyakan di mana Ayu, si Mbak ini cuma ngomong bahwa oh, Ayu sudah ada di atas, Ayu sudah berada di atas toko. Di situ sebenarnya Lina lebih bingung lagi. Kenapa? Karena dia ada di depan bengkel dari jam 3 pagi. Kenapa ini perempuan tiba-tiba ngomong kalau misalnya Ayu udah di atas, sedangkan posisi bengkel itu berada di depan gang. Jadi gang itu emang keluar masuk, akses keluar masuk. Jadi kalau misalnya pun Ayu datangnya jam 2 subuh, itu udah nggak mungkin gitu. Karena Ayu aja janjiannya jam 4. Kenapa tiba-tiba Ayu udah berada di atas? Dan selama Lina ada di bengkel tersebut, dia nggak ngelihat Ayu keluar masuk dari dalam gang. Jadi itulah yang membuat Lina itu sebenarnya mulai curiga. Di sana sebenarnya Lina itu udah mulai benar-benar curiga. Di sana dia bilang kepada Bunga ini, Mbak Bunga ini, bahwa kayak udah, aku tidak mau kabur dari rumah, aku mau pulang. Awalnya Mbak Bunga yang ramah, sopan dan baik tutur katanya, tiba-tiba menjadi benar-benar kasar. Ketika Lina hendak lari, Mbak Bunga itu langsung menarik tangan dia dan juga menyeret Lina untuk masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko, Lina ini digandeng dan diseret oleh 2 cowok naik ke lantai 2. Jadi posisinya ini Lina, ada 2 cowok di sampingnya, narik tangannya Lina, terus kayak nyeret gitu. Di lantai 2, dia melihat 3 anak sebaya atau hampir seumuran sama dia tidur beralaskan jaket di bawah lantai. Dari 3 anak itu tidak ada Ayu di sana. 2 orang cowok itu memberikan Lina 3 butir pil yang harus Lina minum detik itu juga. Mereka juga memaksa Lina untuk meminum pil tersebut, dan mereka harus lihat Lina menelan pil itu. Jadi Lina mau nggak mau dia harus meminum pil tersebut. Setelah meminum obat itu, di situ 2 orang cowok itu pergi dari ruangan dan mengunci mereka di dalam ruangan tersebut. Lina itu sebenarnya posisinya udah benar-benar ketakutan. Dia berusaha mencari celah, berusaha mencari adanya jendela untuk kabur, dan dia menemukan ada satu nih jendela di depan kamar. Dia pergi ke jendela itu, tapi ternyata jendela itu diteralis. Diteralis itu kayak dipasangin seng-seng gitu loh. Jadi kalau memang mau kabur lewat jendela itu, mau nggak mau Lina harus bongkar sengnya. Jadi nggak bisa dong Lina ngebongkar sengnya. Lina di situ juga tidak bisa menelpon siapa-siapa karena inget kan, HP-nya kan nomor SIM-nya udah dibuang.
Jadi Lina juga nggak akan bisa nelpon siapa-siapa lewat HP tersebut. Di situ Lina udah mulai, ya Tuhan, menyesalnya bukan main. Dan mungkin kalian nanya, dan ada beberapa mungkin dari kalian yang sudah bisa menebak, itu pil apa sih? Buat kalian yang udah tebak, apa tebakan kalian? Aku bakal kasih tahu. Itu adalah pil obat tidur. Bangun-bangun, Lina ini sudah berada di dalam kontainer yang gelap dan pengap. Lina itu nggak tahu mereka ada di mana, tapi kontainer itu bergoyang ya teman-teman. Jadi Lina bisa memastikan mereka ada di sebuah kendaraan, tapi dia masih belum tahu kendaraannya apa. Di situ remang-remang dia bisa melihat 3 anak lainnya, dan juga dia bisa melihat Mbak Bunga dan 2 cowok yang tadi menyeret dia juga ikut duduk di dalam kontainer tersebut. Di samping-samping mereka terdapat banyak sekali box-box barang dan juga baunya sangat-sangat pengap. Melihat Lina yang sudah bangun, di sana Bunga itu menyenteri mukanya Lina menggunakan handphone. Dan di sana Bunga memberikan nasi bungkus kepada Lina. Mendengar juga bel atau bunyi sirenenya kapal yang hung. Akhirnya Lina ini menebak bahwa mereka berada di atas kapal. Lina ini benar-benar takutnya luar biasa. Dia makan nasi bungkus itu sambil menangis. Dan di sana dia juga bilang bahwa dia benar-benar menyesal, dan dia bolak-balik ngomong ke Bunga bahwa dia ingin pulang. Tapi di situ Bunga hanya tertawa. 2 cowok yang tadi menyeret dia juga ikut tertawa, dan mereka tuh bilang bahwa Lina itu tidak bisa pulang dan semua ini sudah terlambat. Lina akan terus jalan. Ketika Lina memeriksa isi dalam tasnya, ternyata HP ayah tirinya itu sudah dibuang oleh Bunga. Yang tersisa hanyalah uang dan juga pakaian. Setiap kali tangisannya Lina ini makin menjadi-jadi, Bunga ini terus mengancam Lina dengan bilang bahwa dia tidak akan bisa pulang kalau dia terus menangis. Mereka di dalam kontainer itu nggak bisa kayak ngobrol ya teman-teman. Setiap kali mereka ingin mengobrol, Bunga dan kedua cowok itu berusaha kayak shh, nggak boleh ngomong, diam. Padahal di luar kontainer mereka tuh bisa mendengar gitu suara cowok-cowok, suara orang-orang berbicara, suara kaki yang berlalu lalang, mereka tuh bisa dengar. Tapi mereka tidak boleh keluar dari kontainer tersebut. Lina sendiri kondisi kakinya hampir lumpuh karena memang dia harus duduk terus di posisi yang sama. Dan setiap hari mereka tuh hanya diberi 1 nasi bungkus untuk makan. Bahkan di hari terakhir nasi bungkusnya udah mulai agak basi. Lina juga kalau mau pipis atau mau BAB gitu, dia pergi ke ujung kontainer dan juga dia harus pipis di sana. Singkat cerita, sampailah mereka akhirnya di Batam. Setelah 3 hari mereka mengarungi samudra dan juga ada di dalam kontainer itu pengap-pengapan dan harus makan hanya sekali sehari dan makanan terakhir itu basi. Sesampainya di Batam dan di dermaga, Lina dan juga anak-anak yang lain disuruh mengganti baju dan juga mandi, dan mereka harus kelihatan gak boleh kucel. Pokoknya mereka harus kelihatan baik-baik saja. Dari tadi nih kita ngobrolnya kayak ya 3 anak yang lain kayaknya kurang srek ya. Gimana kalau kita ganti namanya, si A, si B, dan si C. Jadi si A, si B, si C. Lina, Bunga, dan 2 cowok di malam itu menginap di sebuah motel berenam dalam 1 kamar. Anak-anak tidak diperbolehkan keluar dari motel. Yang boleh keluar di motel itu hanya Bunga dan 2 cowok itu. Anak-anak tidak boleh keluar di sana. Dari sana Lina belajar banyak hal dari si A, B, dan juga C. Tapi dia tidak bisa cerita ke kita teman-teman karena menurut dia itu privacy mereka. Pokoknya kurang dari 24 jam mereka harus naik lagi ke kapal yang lain. Bedanya kali ini mereka nggak sembunyi-sembunyi. Mereka nggak kayak imigran atau orang gelap gitu. Mereka boleh duduk di kursi penumpang, boleh jalan-jalan untuk melihat keadaan sekitar, tapi tidak boleh berbicara dengan semua orang. Tidak boleh bicara ke semua orang. Jadi dia harus diam. Dan setiap kemanapun mereka pergi akan didampingi masing-masing. Kayak Lina, dia didampingi oleh Bunga kemanapun Lina pergi. Sempat juga Lina itu mau membeli air di semacam kios gitulah, karena memang kan dia haus ya. Dia mencoba membeli air, tapi di sana Bunga langsung menarik tangan dia dan tidak mengizinkan dia untuk pergi. Menurut kalian kemana mereka perginya? Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan part 2 dari ceritanya. Side note aja, cerita di part 2 bener
mind blowing. Terima kasih buat kalian yang udah support. Sampai jumpa di part 2 di hari Kamis. See you, bye bye.